Jadi ini tampilan awal kita buka After Effects. Di sini kelihatan file yang sebelumnya udah kita kerjain ya. Kalau misalnya belum ada, nanti kosong. Lalu kita langsung buat new aja. Pilih yang ini. Kita pilih yang HDTV 1080. Lalu warnanya bisa diubah, mungkin putih. Oke. Nah, ini tampilan workspace-nya kita yang di atas. Di bagian bawah ada tempat layer. Bisa buat new dulu, solid, dan pilih warnanya jadi putih. Klik kiri aja ya. Ini untuk backgroundnya kita. Jadi backgroundnya putih. Kita bisa kunci aja, jadi supaya layarnya nggak bisa dipindah-pindahin. Selanjutnya kita bisa langsung buat objek. Di sini ada icon kotak. Kita bisa klik kiri, tahan, lalu pilih yang lingkaran. Nah, tinggal diklik kiri aja di workspace-nya kita. Diklik kiri, lalu untuk buat lingkaran yang utuh, yang enggak kayak gini, bisa ditekan shift. Lalu pilih warnanya di bagian atas ada fill, tinggal diklik kiri, lalu pilih warnanya yang kita mau. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Selanjutnya kita pilih lagi, kita buat objek baru. Nah, untuk buat objek baru kita harus klik sembarang dulu supaya dia nggak jadi satu sama yang lingkaran tadi. Caranya buat yang bintang misalnya. Oke. Pilih warnanya, mungkin dibedain, mungkin kuning. Oke. Nah, jadi kita udah punya dua objek ya di sini. Selanjutnya, kan ini workspace kita penuh banget ya kelihatannya. Nah, kita bisa select dulu keduanya, lalu pilih menu tanda panah untuk di hide aja dulu. Nah, supaya nggak terlalu penuh. Untuk selectnya kita bisa klik aja di layer yang gini atau langsung klik objeknya. Nah, setelah itu kita ganti nama, caranya enter lalu ketik dan enter lagi. Pilih objeknya, enter, ganti namanya. Oke, aku mau lingkarannya misalnya di atas bintangnya. Jadi tinggal diklik kiri dan tahan. Lalu bawa ke atas sampai warnanya biru, bukan kayak gini. Nah, sampai biru kayak gini. Kita klik kiri lalu pindahin ke atas bintang. Nah, jadi lingkarannya udah di atas ya sekarang. Lalu aku mau dia di tengah artworknya. Tinggal di select, caranya tekan shift. Kalau udah keduanya tinggal di kiri ini pilih composition, di align, lalu pilih align horizontal sama vertikal. Nah, kalau dari tengah kayak gini, seleksinya juga bisa tinggal diklik drag aja ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau udah keduanya, aku mau misalnya kecilin. Caranya kita buka dulu tanda panah yang tadi, lalu ke transform. Nah, di sini banyak banget ya, ada position, scale, rotation, opacity. Aku mau pakai scale-nya.
Nah kalau misalnya digedein langsung kan jadi nggak beraturan kayak gini. Jadi kita bawa lagi ke tengah, ke align. Oke. Nah, kalau kayak gini kan penuh banget. Nah, kita juga bisa dengan cara pakai shortcutnya aja, S. Ini untuk nampil jadi lebih rapi ya. Selanjutnya kita seleksi dulu keduanya. Nah, aku mau pindahin bintangnya ke bagian atas lagi sama caranya kayak tadi. Nah, scale-nya aku mau dia tetap kayak gini. Jadi aku kunci dulu pakai yang kayak stopwatch itu. Nah, aku kunci keduanya, jadi scale-nya bakal ke pin kayak gini. Jadi ukurannya tetap kayak gini. Lalu selanjutnya aku mau buat dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi shortcutnya itu P untuk position, atau sama kayak tadi caranya, tinggal buka transform. Selanjutnya aku kunci dulu positionnya. Nah, aku mau posisi akhirnya di tengah, tapi aku mau posisi akhirnya mungkin di detik 2 yang di tengah. Jadi aku pindahin keyframe ya ke detik kedua. Nah, jadi detik kedua itu hasil akhirnya kayak gini ya. Nah, aku mau bintangnya mulainya pindahnya dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri deh. Nah, kayak gini kita pindahin dulu. Bisa diklik objeknya aja, klik objeknya lalu pindahin, atau bisa juga pakai angka yang ada di bawah. Bisa diklik kiri aja lalu gerakin mouse-nya ke kiri ke kanan, misalnya kayak gini. Yang bagian kiri untuk kiri ke kanan. Nah, untuk yang kanan ini untuk atas ke bawah. Tapi untuk saat ini kita pakai yang kiri aja ya. Jadi gerakinnya mungkin segini. Nah, kita coba play. Jadi dia udah berubah. Selanjutnya nah, ini kan masih kelamaan ya. Jadi aku mungkin mau hasil akhirnya itu di detik 1. Jadi aku mau mereka berdua bertemunya di detik 1. Jadi aku seleksi aja keyframe-nya dengan cara klik kiri dan shift klik kanan. Klik kiri lagi. Lalu aku pindahin dengan klik kiri dan pindahin ke detik 1. Oke, jadi sekarang udah lebih cepet ya. Nah, selanjutnya karena ini masih kayak kaku banget, aku mau lebih smoothin. Kita seleksi dulu keyframe-nya semua. Lalu ingat pakai shift dan bisa klik kanan keyframe assistant lalu isi is, atau pencet F9 aja. F9, oke. Jadi kita play, dia udah lebih smooth ya, nggak sekaku yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya aku mau bintangnya muter. Jadi aku pakai rotation. Itu caranya bisa kayak tadi, ke transform, buka lagi panahnya, ke transform lalu ke rotation. Nah, kita kunci dulu. Jadi rotation akhirnya aku mau di detik 1 dia balik lagi ke tempat awal. Jadi aku pindahin keyframe-nya ke detik 1. Selanjutnya kita pakai cara yang tadi, bisa diklik, di drag aja kiri ke kanan. Nah, kalau kayak gini kan titik pusat rotasinya masih di ujung ya. Yang bulat itu titik pusat rotasinya. Jadi aku mau pindahin dulu
yang bulat ini ke tengah bintangnya dengan cara pilih yang anchor point, atau bisa tekan Y aja untuk shortcutnya. Oke, selanjutnya aku tinggal klik aja bagian tengahnya dan aku pindahin ke tengah objek bintangnya. Kira-kira di sini tekan shift, ingat supaya dia lurus. Nah, baru bisa muternya di tengah. Oke, misalnya segini aja. Kita rotasiin segini. Oke, coba play. Nah, karena kita pindahin tadi anchor point-nya, jadi dia berantakan lagi ya tempatnya. Kita bisa rapiin lagi dengan cara select dulu keduanya atau seleksi bintangnya aja dan ke align lagi, atur lagi vertikal dan horizontalnya. Nah, udah rapi, kita coba play. Oke, ada yang salah ya. Nah, di sini kesalahannya itu tadi aku align-nya di detik ke 1,5. Jadi dia yang benernya di detik 1,5. Nah, di detik 1 tadi masih salah ya. Nah, kita bisa hapus yang di detik 1 ini. Nah, harusnya kan kayak gini. Jadi kita hapus aja di backspace, lalu di detik 1,5 nya kita bawa ke detik 1. Oke, jadi udah bener ya. Nah, lanjut. Ya, rotasinya bisa diisi-isi lagi F9. Oke, udah. Selanjutnya kita mungkin di opacity. Jadi aku mau waktu dia udah di detik 1 dia munculnya 100%. Jadi dia sebelumnya masih transparan gitu. Jadi aku seleksi dulu keduanya dan shortcutnya itu T untuk transparansi atau opacity. Lanjut aku kunci dulu. Jadi hasil akhirnya 100% di detik 1. Kalau misalnya aku mau transparansinya di detik 2, aku tinggal seleksi aja misalnya di detik 3. Nah, di time rulernya dimanapun kalian naruh time rulernya, di situ keyframe-nya bakal kekunci. Jadi kayak gini, dia kekuncinya di detik 3. Kalau misalnya aku mau pindahin sama tadi caranya, tinggal di klik kiri dan di drag aja. Misalnya aku mau ke detik 1 lagi. Nah, lanjut aku mau di detik awal dia nggak kelihatan, jadi transparansinya 0. Oke, jadi tinggal di klik kiri aja atau digeser kayak tadi. Oke, jadi udah kelihatan ya dari 0. Lalu kita isi-isi lagi walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi ya udahlah. Oke, play. Nah, udah jadi ya. Selanjutnya aku mau keduanya ini mungkin di detik 3 dia bakal lebih ngezoom. Nah, kalau misalnya aku zoom di sini dia bakal berantakan kayak gini. Nah, caranya kita group dulu pakai klik kanan dan pre-compose. Nah, oke aja. Lalu kita pilih lagi scale. Kita kunci dan kita atur ukurannya jadi mungkin segini. Nah, tapi kalau misalnya dikuncinya cuma satu keyframe ya, jadi dia dari awal sampai akhir itu ukurannya sama. Nah, jadi aku mau mungkin di detik 1 waktu dia udah ketemu, dia ukurannya masih sama kayak tadi. Dan di detik 3 dia baru ngezoom. Nah, jadi aku buat lagi keyframe di detik 1. Nah, aku pergi ke detik 1.
lalu aku ubah jadi 100%. Jadi ukurannya masih sama kayak yang tadi. Nah, jadi dia udah ngezoomnya di detik 1 ya. Kita isi lagi. Kita coba ulang play. Oke. Selanjutnya kita isi teks. Bisa di icon atas ada tulisan T, atau bisa pakai Ctrl T juga untuk shortcutnya. Misalnya aku mau teksnya ada di detik 3, jadi setelah dia ngezoom baru ada teks gitu. Aku tulis dulu mungkin namaku, lalu kita ganti warna di kanan. Bisa pilih juga warnanya, tinggal diklik kiri aja, atau pilih di antara hitam putih. Nah, ini diklik kiri, pilih warnanya, misalnya merah. Lalu aku pilih select tool dan align dia di tengah lagi. Misalnya aku mau ganti ukuran tulisannya, bisa di sini ke karakter lagi, misalnya 100, kita align lagi dan bawa ke tengah lagi. Oke, jadi udah di tengah ya. Nah, selanjutnya kalau aku play dari awal, ini kan tulisannya muncul dari awal ya. Aku maunya dia munculnya di detik ketiga. Jadi aku seleksi dulu layernya dan aku pilih ujung layernya yang kiri. Itu bakal ada tanda panah, 2 tanda panah. Kita klik kiri dan kita bawa aja ke detik ketiga. Saya segini. Oke. Jadi dia mulainya di detik 3 dan awalnya dia kosong ya. Oke, baru muncul. Oke. Selanjutnya selanjutnya ini kan lama banget ya setelah tulisannya. Jadi ini sampai 10 detik. Nah, di sini ada work area start sama work area end. Ini kita bisa pindah. Saya aku mau dia di detik kelima. Aku pindahin aja caranya kayak tadi, diklik kiri dan di drag aja. Jadi nanti waktu videonya udah jadi, dia cuma sampai 5 detik aja. Nah, kalau udah selesai 5 detik, dia balik lagi ke awal. Oke, nanti diekspor di bagian yang abu-abu muda ini aja. Atau bisa juga caranya di Ctrl K dan durasinya kita ubah jadi 5 detik 05. Oke. Nah, jadi dia udah kepotong ya durasinya. Oke, cara ekspornya kita tinggal pilih file, export, dan add to media encoder Q. Oke, kalau misalnya media encodernya udah kebuka, kita bisa ganti aja formatnya. Diklik yang paling kiri dan dipilih ke HD264 yang ini ya. Dipilih output filenya, kita pilih dulu mau disimpan di mana. Misalnya di sini, ubah namanya mungkin latihan. Kita save dan tinggal di start aja. Selain pakai media encoder, kita juga bisa pakai langsung di After Effects-nya ya, add to render queue. Lalu output modulnya kita ubah jadi formatnya QuickTime. Jadi dia formatnya MOV. Dan outputnya kita pilih lagi mau disimpan di mana. Dan ubah namanya, di save, lalu terakhir di render. Oke, itu aja mungkin untuk latihan ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di chat aja. Terima kasih.